Ya pemirsa, meskipun kasus arogansi di jalan raya banyak sekali terjadi, tapi yang terjadi baru-baru ini, tepatnya di pintu tol Cakung, Jakarta Timur, menarik untuk kita bahas. Langsung saja saya akan sapa ini narasumber saya yang hadir di studio TV One, Pak Budianto, pemerhati transportasi. Selamat malam Pak. Selamat malam. Selain itu saya juga telah tersambung dengan Wadir Lantas Polda Metro Jaya, AKBP Doni Hermawan, dan juga Bapak Reza Indragiri, psikolog forensik kita. Selamat malam Bapak-Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya ingin ke Pak Doni Hermawan terlebih dahulu. Pak, bagaimana ini perkembangan penyidikan, tersangka sudah ditetapkan, sebenarnya pelaku ini memang ada unsur kesengajaan tidak sih Pak menghilangkan nyawa korban? Dan ada masalah apa Pak sebelumnya sampai terjadi hal ini? Ya, sebelumnya kami menyampaikan turut berduka cita dan prihatin, tak menyayangkan kejadian ini bisa terjadi dalam proses penanganan perkara yang sedang ditangani oleh penyidik. Saat ini memang sudah ditetapkan tersangka terhadap pelaku. Memang kejadian ini kan diawali dengan sebuah peristiwa kecelakaan lalu lintas yang diduga ada perselisihan atau cekcok sebelum terjadinya kecelakaan. Yang juga sudah disampaikan oleh penyidik bahwa antara korban dan tersangka ini atau pelaku ini tidak saling mengenal. Jadi memang kalau alamat memang berdekatan ini. Di tempatnya sama-sama di Harapan Indah di Kota Bekasi, yang satu di Harapan Baru, NJPD Blok. Tetapi secara personal ini tidak saling mengenal satu sama lain. Jadi memang kejadian ini juga terlihat di bukti-bukti petunjuk, yaitu di CCTV yang sebagaimana kita sudah ketahui bersama bahwa ada sebuah peristiwa yang terjadi, kemudian ada diduga unsur kesengajaan. Ya, ini sudah juga terpenuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita menerapkan pasal 311 ayat 5 Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan tahun 2009. Tapi dalam proses penyidikan ini juga dapat berkembang berdasarkan bukti-bukti dan saksi-saksi lain yang juga kita masih dalami. Kemungkinan juga nanti ini bisa berkembang apakah bisa dikenakan juga pasal 338. Memang dua-duanya bisa terpenuhi kalau lihat dari unsur kesengajaan. Di pasal 311 ayat 5 Undang-Undang 2009 pun juga unsurnya adalah kesengajaan. Tapi nanti kita lihat unsur-unsur lain berdasarkan perkembangan nanti proses penyidikan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Direktorat Kriminal Umum dalam hal ini untuk melihat bagaimana unsur-unsur pasal apakah bisa diterapkan di pasal 338 KUHP. Demikian, Mbak. Iya, ditahan dulu Pak Doni Hermawan. Mungkin saya tanyakan kepada Mas Reza Indragiri. Pastinya bahwa yang mengetahui konflik ini adalah antara korban dan pelaku. Kalau tapi berbekal dari analisis hasil CCTV, unsur kesengajaan ini memang terlihat sekali tidak sih Mas Reza? Dari kecepatan mobil mungkin, dia tidak menepi sekalipun, Mas Reza. Saya tidak tahu, berbicara tentang sengaja atau tidak sengaja, berarti kita bicara tentang suasana batinnya atau berpikir yang bersangkutan. Dan CCTV tidak bisa menangkap proses berpikir itu. Bahwa kendaraan melaju sedemikian rupa lalu menabrak mobil lain, ya kita bisa katakan itu rasanya. Tapi sekali lagi, apakah itu kesengajaan atau tidak, tentu pihak otoritas penegakan hukum yang melakukan investigasi. Kalau saya ingin mengatakan begini Mbak Caca, bahwa karena ini sebutlah benturan antar dua kendaraan atau dua pengemudi, maka ketika selalu kita akan menyebut ini sebagai kecelakaan. Jadi ada orang yang meninggal akibat kecelakaan. Tetapi persoalannya adalah kalau ternyata pihak yang ditabrak itu secara sadar ditabrak oleh pihak yang menabrak, maka sebutan kecelakaan tampaknya justru penyederhanaan yang berlebihan. Penting bagi pihak kepolisian untuk memastikan apakah sekali lagi ini memang merupakan kecelakaan atau peristiwa meninggalnya seseorang akibat perbuatan orang lain. Dalam bahasa Inggris disebut sebagai homicide. Kalau ini dianggap sebagai sebuah peristiwa meninggal seseorang akibat perbuatan orang lain atau homicide, maka ada tiga kemungkinan di situ. Kemungkinan pertama,
bahwa penabrak itu semata-mata menabrakkan kendaraannya sebagai ekspresi amarah. Ada luapan kekesalan, ada luapan sakit hati, barangkali ada pendahuluan. Jadi si penabrak tidak berpikir yang lain kecuali semata-mata meluapkan amarahnya dengan cara menabrakkan kendaraan. Dia tidak berpikir sejauh mungkin tentang apa akibat tabrakan tersebut. Nah, kalau ini yang berlangsung dalam diri si penabrak, maka berdasarkan psikologi forensik, si penabrak ini dikategorikan sebagai third degree murder. Meninggalnya seorang tingkat 3. Itu tidak dimakan secara berat. Mereka padankan dengan KUHP, mirip-mirip dengan penganiayaan yang mengakibatkan seorang meninggal dunia. Lain cerita sama kemungkinan kedua. Melakukan aksi Mas Reza. atau melakukan perbuatan tersebut. Baik, Mas Reza, ini suaranya sedikit terputus. Nanti kita perbaiki ya komunikasi dengan Mas Reza supaya lancar terdengar dengan baik. Pak Budianto, kasus seperti ini mirip-mirip kejadiannya. Ini pernah terjadi tidak sih Pak? Apa ini bisa kita kategorikan kesengajaan atau mungkin karena begitu mereka bertikai, berselisih di jalan raya, kecepatan tinggi, nyalip mobilnya atau tak sengaja tertabrak, seperti apa Pak? Ya. Kalau kita melihat di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan itu kan sudah diatur tentang tata cara berlalu lintas yang benar ya. Misalnya di dalam pasal 106 bahwa setiap pengemudi harus mengemudikan kendaraan dengan wajar dan penuh konsentrasi itu. Penuh konsentrasi sini adalah penuh perhatian dalam arti bahwa setiap pengemudi itu tidak boleh pada saat mengemudikan kendaraan bermotor dalam keadaan sakit, kemudian lelah atau mungkin terpengaruh alkohol, menggunakan HP, narkotika apa dan sebagainya itu tidak boleh gitu. Kemudian juga di dalam pasal 106 ayat 4 juga ditentukan juga bahwa setiap pengemudi harus mematuhi ketentuan, antara lain adalah masalah rambu-rambu larangan, kemudian perintah, kemudian gerakan lalu lintas, cara berhenti apa dan sebagainya. Kemudian kalau ada seorang pengemudi kemudian mengemudikan kendaraan bermotor dengan sengaja yang membahayakan keselamatan jiwa orang dan barang, itu bisa juga ada suatu unsur kesengajaan di situ. Ya, memang nanti pada saat penyidik akan bahwa nanti pelaku akan diarahkan ke pasal 311, penyidik harus mampu juga membuktikan masalah kesengajaan tadi. Bagaimana untuk mencari unsur-unsur kesengajaan tadi? Ya bisa kita lihat daripada tata cara berlalu lintas yang benar tadi, bahwa setiap pengemudi kendaraan bermotor harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi, tidak boleh. Kemudian juga mematuhi ketentuan-ketentuan, baik itu masalah mungkin kecepatan, kemudian masalah rambu-rambu, termasuk juga masalah gerakan lalu lintas dan sebagainya itu harus itu. Kalau mereka melanggar tentang tata cara berlalu lintas, berarti dia itu kan ada unsur kesengajaan, karena itu cukup membahayakan juga itu. Itu kan diatur juga di dalam ketentuan pidananya diatur dalam 311 loh. Kalau nanti penyidik mengarahkan ke pasal 311 ayat 5 itu ketentuan sanksi pidananya cukup berat juga. Itu 12 tahun. Baik. Kemudian denda paling banyak adalah 24 juta. Tapi kalau nanti penyidik tidak mampu membuktikan masalah kesengajaan kemudian dilarikan ke lalaian paling hanya nanti 6 tahun dan sebagainya. Oke, nanti saat lagi saya akan tanya kepada Mas Reza Indragiri, kira-kira perlu tidak ya aparat kemudian mencari lebih tahu bahwa akar permasalahan mereka ini seperti apa? Karena katanya pengendara motor sempat merusak spion dari mobil tersebut hingga kemudian mereka berselisih di jalan raya. Sesaat lagi ya di Apa Kabar Indonesia Malam. Ya, sekarang saya ke Mas Reza Indragiri. Mas Reza, Pak Budianto mengatakan di sini bahwa hubungan niat untuk kesengajaan ini harus dibuktikan. Sekiranya seberapa penting aparat menggali penyebab aksi saling Uber ini terjadi? Katanya sempat dirusak ini spion dari mobil tersebut oleh pengemudi motor. Bagaimana Mas Reza? Jadi saya katakan ketika kita bicara tentang seseorang yang meninggal akibat perbuatan orang lain atau homicide, maka sebetulnya ada 3 jenis homicide. Yang pertama adalah ketika seseorang mengekspresikan amarahnya, dia tidak berpikir bahwa amarah yang dia ekspresikan itu akan berakibat A, berakibat B atau C dan seterusnya. Dia tidak berpikir. Mata-mata dia meluapkan kekesalannya, meluapkan sakit hatinya dengan harapan setelah terjadi aksi tabrakan tersebut, perasaan itu akan lega. Kalau itu yang berlangsung di dalam diri si penabrak, maka inilah dikategorikan sebagai third degree murder, tingkat 3, yang barangkali di Indonesia akan menjadi penganiayaan yang mengakibatkan orang meninggal dunia. Tapi kemungkinan yang kedua adalah ketika si penabrak
sudah bisa membayangkan bahwa ketika dia melancarkan aksinya tersebut akan bisa berakibat korban meninggal dunia, maka ini akan naik kelasnya menjadi second degree murder, menjadi sebutlah pembunuhan. Lebih-lebih lagi, kalau dalam jangka waktu sekian lamanya sebelum peristiwa itu berlangsung, si penabrak ini sudah punya ancang-ancang untuk menghabisi nyawa orang dengan cara ditabrak, maka ini naik lagi kelasnya ke tingkat tertinggi, yaitu first degree murder yang di Indonesia kan menjadi pembunuhan berencana. Ya. Nah, itu sebabnya tadi saya katakan sangat penting bagi otoritas pihak kepolisian untuk menguji seberapa jauh sesungguhnya unsur Baik. kehendak dan pemahaman ada pada diri si penabrak, terutama sekali. Ya, sekarang saya ke Pak Doni Hermawan. Nah, bagaimana kemudian klarifikasi dengan pelaku, bahkan juga cek CCTV, niat untuk mengubar minta pertanggungjawaban karena spion atau memang mau nabrak ini, Pak Doni? Iya Mbak, jadi hasil pemeriksaan terhadap tersangka sampai hari ini memang berdasarkan pengakuan bahwa pelaku ini diawali dengan cekcok, terserempet spionnya, kemudian dirusak oleh korban, sehingga dilakukan pengejaran terhadap korban oleh pelaku. Nah, ini kami masih menggali unsur kesengajaan tadi dibacakan oleh Pak Reza. Apakah unsur kesengajaan ini memang sudah diketahui akibatnya akan meninggal dunia ya terhadap perilaku yang dilakukan oleh pelaku ya pengemudi terhadap korban. Sementara kami terus mendalami dengan juga nanti saksi-saksi di sekitar TKP maupun yang saksi-saksi sebelum kejadian, ya artinya di dalam proses perselisihan sebelum terjadinya peristiwa tabrakan. Ini juga kita akan gali agar kita bisa nanti lebih tepat dan mengarah kepada konstruksi pasal yang akan diterapkan terhadap pelaku. Nah, ini masih dalam pengembangan dan proses penyidikan ini kan terus berlangsung, termasuk juga kemungkinan penerapan di pasal 338 KUHP yang juga sama-sama unsur ada kesengajaan di sana, yaitu menghilangkan atau merampas nyawa orang lain. Ini juga kita akan coba gali dan unsur-unsurnya juga kita akan coba dalami. Seperti itu, Mbak. Ini, tapi dengan niat menyerahkan diri ini bisa meringankan hukuman atau bagaimana, Pak? Ya, ini juga perlu disampaikan bahwa pelaku ini dilakukan proses pencarian. Jadi memang tidak dengan kesadarannya menyerahkan diri, ya. Jadi berdasarkan dari hasil keterangan dari penyidik, petugas melakukan pencarian. Baik. Dan melakukan mengamankan dari rumah di daerah Bogor, sehingga pada saat kami temui tersangka pelaku ini kita jemput untuk dibawa ke kantor kepolisian. Ya, terakhir sekarang saya ke Pak Budianto, bisa jadi pelajaran hal yang seperti ini sering terjadi, meninggalkan korban ketika peristiwa tabrak lari terjadi, apakah memberatkan, bahkan juga tidak menyerahkan diri secara langsung, harus dicari dulu, seperti apa, Pak? Ya, sebenarnya secara eksplisit itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya di pasal 231 itu, bahwa setiap orang yang terlibat kecelakaan lintas dengan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, pertama harus menghentikan kendaraan. Ya. Kemudian kedua adalah menolong korban. Kemudian kalau mungkin dalam situasi dengan pertimbangan keamanan mungkin membahayakan, dia bisa aja meninggalkan tempat, tapi harus segera untuk lapor ke pihak kepolisian itu. Kemudian keempat adalah harus siap juga untuk memberikan suatu keterangan itu. Nah, kemudian apabila dia itu meninggalkan lokasi kejadian, kemudian tidak menghentikan kendaraan, kemudian tidak menolong korban dan sebagainya, itu bisa kena di pasal 312. Itu ancamannya adalah 3 tahun penjara dan denda 75 juta. Kemudian nanti lapiskan dengan pasal pokoknya. Kalau nanti bisa dilarikan ke 310 atau mungkin 311, tergantung bagaimana kemampuan penyidik untuk membuktikan masalah tersebut. Apakah ini unsur kelalaian atau mungkin ada unsur kesengajaan itu. Untuk bisa mencari unsur kesengajaan, ya kita gali aja bagaimana tentang tata cara berlalu lintas yang benar. Ya tadi yang kita sampaikan di dalam
pasal 106 Undang-Undang Nomor 22 2009 bahwa setiap pengemudi harus berlaku wajar dan penuh konsentrasi. Ya, tidak boleh kemudian menggunakan HP karena capek, lelah dan sebagainya, narkotika dan sebagainya. Mungkin saya kira cek urin perlu juga tuh, nanti cek urin kemudian kadar alkohol dan sebagainya terhadap pengemudi daripada mobil itu sendiri untuk mengarah kepada seandainya nanti akan diarahkan kepada kesengajaan yang ke pasal 311 ayat 5 tadi gitu. Ya, singkat saja Mas Reza, ini kan semuanya karena emosi yang tidak bisa dikontrol ya, terjadilah peristiwa ini. Bagaimana kita harus kemudian mengontrol jikalau terjadi perselisihan di jalan raya, Mas Reza? Pertanyaan Mbak Caca itu seolah-olah berasumsi bahwa orang yang kehilangan kontrol di jalan raya lalu menabrak itu serta-merta akan dihukum berat. Faktanya tidak demikian. Di dalam psikologi forensik ada istilah defense of provocation, bahwa seseorang yang melakukan perbuatan pidana dan didahului oleh adanya provokasi tertentu, provokasi yang sedemikian dahsyat yang mengakibatkan seseorang kehilangan kontrol dirinya, itu justru bisa mendapatkan hukuman ringan. Bahkan ingat pada kasus pembegalan, di mana korban begal justru menghabisi pelaku begal, di beberapa satuan kerja Polri justru korban yang menghabisi pelaku begal itu justru mendapatkan penghargaan. Bebas dari pertanggungjawaban pidana. Jadi sekali lagi, ini menjadi barangkali lebih rumit daripada yang kita bayangkan. Kalau saya simak tadi Pak Wadir mengatakan didahului oleh cekcok, maka penting diketahui apa yang dilakukan oleh si penabrak dan apa pula yang dilakukan serta dikatakan oleh pihak yang ditabrak. Ya, Mas Reza, terima kasih. Pak Doni, terima kasih. Pak Budianto, terima kasih. Setidaknya ini menjadi pelajaran ya untuk berhati-hati berkendara pastinya dan ini bisa diusut tuntas oleh pihak kepolisian.